Ini yang yang mungkin kontroversial ya terkait dengan orang yang murtad yang harus dihukum mati. Jadi kalau hukuman ridha ini tidak ada di Quran, gitu. Jadi adanya di hadis, walaupun hadisnya sahih. Ya, ya kalau di Qurannya soal zina tadi azani wazaniyatu fajlidu wala minum dan terusnya, terus kemudian hukuman balas nyawa juga ada di Quran. Nah, kalau yang ini ridha ini tidak ada di Quran, adanya di hadis. Terus kemudian ada kalau kita lihat teks hadis ini adalah al-mufariqul jamaah dari konteksnya dulu ketika Kanjeng Nabi mengeluarkan statement ini adalah ridha atau murtad itu konteksnya orang itu pasti ya mufarik jamaah pasti dia akan keluar dari komunitasnya. Kanjeng Nabi sahabat menyeberang pasti keluar dari uh, teritori teritorinya Kanjeng Nabi pasti itu mufarik jamaah. Kalau sudah melepas dari teritori itu apa yang akan dilakukan pasti akan membocorkan rahasia. Ya, jadi konteksnya pasti ini perang. Masuk zaman perang itu kan. Jadi zaman Nabi Kanjeng Nabi di Madinah itu kan ya perang terus kan banyak perang seperti itu ya wajar ya zaman seperti itu kabilah-kabilah itu. Jadi kalau dia murtad itu pasti dia akan keluar dari teritori Kanjeng Nabi kemudian menyusup ke teritori lawan membocorkan rahasia-rahasia yang ada di ini ada yang bocor. Iya. Jadi ada yang pasti ada orang yang membocorkan rahasia-rahasia itu. Nah, di dalam hukum perang pasti ini juga tidak hanya di Islam ya, di tempat-tempat lain, di lokasi-lokasi lain dalam kondisi yang serupa akan berlakukan juga pasti yang dibunuh, dicari dan dibunuh. Ini konteksnya seperti itu. Bukan semata karena dia keluar Islam, keluar dari agama Islam dan sebagainya. Nah, eh, lalu kemudian fikih ini kan ya nih kita lihat konteks fikih ya seperti ini hukumnya Nerida hukumnya dibunuh. Fikih klasik seperti itu semua. Walaupun asal usulnya sebetulnya ya ini tadi ketika seorang itu murtad ya dia pasti akan membelot ke teritori musuh membocorkan rahasia itu tadi. Nah, nah kemudian uh, ulama-ulama atau fikih yang kontemporer ya ahli fikih yang kontemporer itu melakukan penafsiran ulang terhadap hukum ridha ini. Kalau diberlakukan saklek seperti ini ya repot juga karena hukum eh, internasional, hukum internasional kan eh, memeluk agama itu kan hak asasi ya. Memeluk agama atau tidak memeluk agama atau konversi agama itu hak asasi yang dilindungi. Oke, kita bisa melakukan dakwah, bisa menasihati, tapi untuk melakukan eksekusi tidak bisa dengan hukum seperti itu. Dalam hukum positif kita juga nggak bisa seperti itu juga. Seperti itu. Nah, ada yang berpendapat misalkan menurut Imam Hanafi seperti itu ya. Imam Hanafi itu jadi menggolongkan hukum ridha itu bukan sebagai had. Kalau had itu kan jelas di Quran ya, ada tadi yang dua tadi disebut zina, ya kemudian membunuh, ya mencuri seperti itu kan. Mencuri kan hadnya itu dipotong tangan. Nah itu apa namanya ridha itu tidak termasuk dalam hudud hasilnya, tapi termasuk dalam takzir. Dalam takzir. Nah takzir itu kalau tadi Imam Hanafi masukkan dalam takzir. Nah takzir itu kalau menurut Imam Syafi'i juga itu hukumnya. Jadi Imam Hanafi menyebut ridha ini sebagai takzir. Terus ada pendapat lagi Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu menyebut kalau takzir itu bergantung pada keputusan imam mau memerlukan takzir seperti apa terhadap hukuman itu. Mau diterapkan juga boleh, enggak juga boleh. Takzir tergantung bagaimana imam atau negara atau pemerintah itu melihat perspektif mudarat dan manfaat dari penerapan hukum itu.
Dan itu contoh seperti ini itu bahkan pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya. Bahkan itu bukan untuk yang takzir, untuk yang hudud pencurian. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah tidak menerapkan hukuman potong tangan. Begitu beliau itu memperhatikan dengan seksama, mempertimbangkan dengan seksama bahwa eh, si pencuri ini melakukan pencurian karena kondisinya yang terpaksa. Jadi Umar bin Khattab pada waktu itu melihat nilat hukumnya, tidak semata-mata bunyi teks hukumnya. Padahal ini adalah eh, hadnya mencuri ini sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Toh beliau melakukan penafsiran yang lebih radikal, itu tidak menerapkan hukum itu. Nah ini hukum beda ini tidak ditentukan hukumnya di dalam Quran sehingga ada ulama itu yang uh, uh, Imam Hanafi itu menyebut ini sebagai masukan sebagai taksir bukan itu. Terus Imam Syafi'i lah taksir itu terserah imam, pertimbangan imam, pemberian pemerintah, apakah ini boleh diterapkan atau tidak. Nah, Imam Syafi'i ya tadi yang pendapat Imam Syafi'i tadi kan yang taksir itu boleh diterapkan atau tidak itu juga ada cantolannya. Ada cantolannya. Jadi kalau kita banyak banyak ya, ada cantolannya di dalam apa namanya praktek yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Pernah suatu ketika itu ada seorang sahabat. Ini saya mungkin pernah pernah menyampaikan ini di forum ngaji Nasrul Dunia ya, yang tiap bulan itu kita lakukan di teman-teman ITS. Jadi eh, Nabi pernah tidak memberlakukan takzir. Ada seorang sahabat itu suatu saat, suatu ketika itu berkholwat dengan seorang perempuan di kebun. Dia melakukan banyak hal ya, kecuali hubungan seksual, hubungan badan. Banyak. Nah, setelah itu si sahabat ini apa getun istilahnya ya, getun dan dia menghadap kanjeng Nabi pengen dihukum, bayangkanlah, pengen dihukum, menghadap kanjeng Nabi begitu pengen dihukum, kanjeng Nabi tidak memberikan hukuman, memberikan takzir maksudnya kan. Kalau hukuman itu kan bukan ada nggak ada hadnya kan, takzir. Kanjeng Nabi menolak, tidak memberikan takzir. Jadi si orang ini disuruh sholat. Karena dengan sholat itu akan menghapus dosanya. Padahal dosanya itu sudah apa ya apa menurut pengakuan si sahabat ini dia sudah zina macam-macam yang belum dilakukan cuma memasukkan kelaminnya ke vagina si perempuan itu saja. Itu tidak ditaksir. Jadi ada cantolannya seperti itu Imam Syafi'i. Nah itu kemudian pendapat dari Imam Hanafi, dari Imam Syafi'i ini menjadi dasar formulasi dari salah seorang ulama besar di Suriah, jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa rida ini termasuk kategori taksir yang penerapannya itu diserahkan pada pemerintah, kepada hakim, pada imam, monggo mau diterapkan seperti apa baiknya. Ya, mau tidak diterapkan atau diganti dengan hukuman yang lain, silakan. Nah, takzir ini juga berlaku untuk hal yang lain, misalkan yang tidak diatur haknya. Contoh orang meninggalkan sholat itu kan, ada hukumannya mati dan sebagainya itu tidak diterapkan juga bisa karena mempertimbangkan mungkin cara dakwah yang lebih tepat seperti apa. Tidak puasa itu apakah harus dihukum seperti itu tidak dilakukan. Dan itu yang tampaknya juga di menjadi pilihan para kiai-kiai kita dulu ketika ketika apa namanya menyepakati Pancasila, ya menyepakati Pancasila tidak menggunakan hukum Islam ya karena seperti ini pertimbangan faktornya seperti ini tadi, tidak menerapkan hukum Islam, penerapan syariat Islam tapi menjadi 5 sila itu ada landasan ya, bukan kok semata-mata
nggak ada pertimbangan ilmiah, pertimbangan liberal, bukan seperti itu. Ada kajian-kajian fikihnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga ketika ada tuntutan dari apa ya, ketika ada redaksi penerapan syariat Islam, kemudian dari saudara-saudara kita yang ada di daerah timur itu kemudian berkeberatan dengan redaksi itu, ulama-ulama kita juga dengan legowo mencoret itu, dan kita menerima Pancasila sebagai sebagai dasar dasar kita dalam bernegara dan bermasyarakat. Kalau dasar beragama jelas ya kita Quran, tapi bernegara dan bermasyarakat itu dasarnya adalah kita berpancasila. Artinya kalau ada hukum-hukum yang terkait relasi bermasyarakat, terkait dengan relasi bernegara, itu kita ngikut hukum positif yang ada di negeri kita. Dengan ditetapkan oleh negara, bukan mengikut hukum-hukum ini. Dengan kajian yang saya sampaikan tadi ya, dengan kajian yang saya bahwa imam itu bisa menerapkan atau tidak menerapkan tafsir, dan imam itu sepenuhnya punya pertimbangan apakah ketika menerapkan tafsir ini mendatangkan mudarat atau manfaatnya. Baik, itu tadi terkait kita membahas 3 hukum pidana mati di dalam syariat Islam. Jadi terkait dengan, saya ulas sedikit biar nggak miss lagi nanti ya, terkait dengan zina, terkait dengan membunuh, terkait dengan murtad. Kalau zina tadi itu yang dibunuh itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sedang menjalin relasi suami istri, bukan yang lain. Itu terus kemudian syaratnya juga harus ada 4 saksi. Terus kemudian yang penting juga definisi zina itu berhubungan seksual, alat kelamin si pria itu sudah masuk ke dalam vagina. Itu bukan yang lain juga. Kemudian untuk hukuman mati karena membunuh itu bisa merupakan batas maksimal. Sementara pranata yang disebut sebagai permaafan, dia itu bisa diberlakukan sebelum diputuskan hukuman mati itu, dan negara itu bisa mewakili si korban itu. Terus yang ketiga terkait pemerintah, ini tidak diterapkan juga, tidak banyak diterapkan karena ya apa namanya, kalau diterapkan repot juga, dan ada landasan-landasan fikih, landasan-landasan syar'inya ketika tidak menerapkan itu. Baik, mungkin ini untuk pagi ini satu hadis ini dulu ya. Barangkali nanti ada apa namanya hal-hal yang bisa kita diskusikan atau ditanyakan. Kalau bisa saya respon ya saya respon. Kalau enggak nanti kita menjadi PR saya atau PR kita bersama untuk membahasnya. Terima kasih. Monggo Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sahabat-sahabat, apabila ada yang ingin didiskusikan untuk kajian hadis ke 14 ini, Cukup jelas mungkin. cukup jelas ya. Ini Pak ya, soal zina yang harus dilihat oleh 4 saksi yang adil. Itu kan harus dilihat secara langsung ya, melihat secara langsung. Kalau gimana? Zina loh, saksi zina, seorang apa bisa dihukumi hukuman mati tadi kan harus dilihat oleh 4 orang saksi yang adil secara langsung. Kalau zaman sekarang kan kalau langsung kayaknya enggak bisa gitu. Kalau lewat video gimana? Video kan bisa dilihat secara jelas. Ya, oke. Baik. Tampaknya sebetulnya kalau di 2 aspek ya. Kalau di hukum acara pidana memang mungkin ulama-ulama kita memang arahnya memang membatasi apa namanya semini mungkin bahwa hukuman mati ini bisa diterapkan. Artinya ya
ke arah yang lain lah, pembinaan umat yang lain seperti itu. Sehingga saksi ini tidak bisa digantikan oleh yang lain, harus melihat dengan mata kepala sendiri. Namanya saksi kan nggak bisa dengan video, nggak bisa. Mana saya video ya mungkin ada teknis untuk apa ya, mengidentifikasi video ini diambil beneran nggak, kamera berapa, cuma tidak diterima kesaksiannya, harus melihat dengan mata kepala sendiri. Dan yang kemudian nek video ini sampai bisa memperlihatkan masuknya kepala penis ke dalam vagina, itu kan berarti niat gaya video bokep ya. Itu sing video itu kena mana, Bes. Jadi angel, Bes. Ya kan, sulit kan, harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu tidak bisa. Jadi memang harus benar-benar bisa dibuktikan masuk ke dalam vagina si perempuan itu. Kalau enggak itu nggak bisa diterapkan. Hukum acara pidana memang sesulit itu menerapkan, nggak serta merta. Kalau enggak memenuhi kondisi itu, maka yang berlaku adalah takzir. Kalau takzir tadi lebih fleksibel, yang saya sampaikan tadi bisa digantikan oleh hukuman lain oleh pemerintah. Seperti itu. Oke. Enggak. Bukan berarti nggak dihukum ya. Bukan berarti nggak dihukum. Bukan berarti nggak dihukum. Ada hukum pemerintah atau hakim atau ulil amri bisa menerapkan hukuman. Dan tadi saya sampaikan bahwa KUHP kita dalam konteks zina ini sudah ada kemajuan dipandang dari sudut pandang syariat Islam tadi. Oke, matur nuwun Pak Yai. Yang lain monggo. Masih ada waktu 10 menit sebelum kita akhiri. Kalau memang tidak ada, maka pertemuan pagi hari ini bisa kita cukupkan. Matur nuwun sangat kepada Pak Yai Arif yang sudah mendampingi kami untuk deres kitab Arba'in Nawawi, dan kepada seluruh sahabat semua yang sudah berkenan untuk join dalam ngaji pasanan kitab Arba'in Nawawi. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam.